Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Kira-kira apa ya itu? Ya, itu adalah uang dan lembaga keuangan. Di akhir video ini, kalian akan lebih paham tentang apa itu uang, fungsi-fungsinya, hingga peran bank dan lembaga keuangan lainnya. Yuk kita mulai! Coba bayangkan, dulu orang-orang melakukan barter untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Misalnya, ayam ditukar dengan beras. Tetapi, seiring berjalannya waktu, orang mulai merasa kesulitan menentukan nilai barang yang tepat untuk ditukar. Maka, muncullah uang. Uang menjadi alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa. Ini dia beberapa gambar perkembangan uang dari masa ke masa. Mulai dari uang barang, uang logam, uang kertas, giral, kredit atau debit, hingga uang elektronik yang kita gunakan sekarang. Suatu benda dapat disebut uang jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dapat diterima oleh masyarakat umum. Jika kita memberikan daun sebagai alat pembayaran, apakah bisa diterima? Tentu saja tidak. Yang kedua, harus mudah disimpan dan nilainya tetap. Bayangkan jika uang terbuat dari buah-buahan. Lama-kelamaan akan busuk kan? Uang juga harus mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Jumlahnya terbatas agar tetap berharga dan ada jaminan dari pihak yang berwenang. Nah, uang juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bahannya. Ada uang logam, uang kertas, dan uang giral. Uang logam biasanya terbuat dari logam, tentu seperti emas atau perak. Sementara uang kertas, ya seperti yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang fisik yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sedangkan uang giral adalah simpanan di bank yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk pembayaran melalui cek, giro, atau transfer. Terakhir, berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Uang logam, emas, termasuk uang yang bernilai penuh karena nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya. Sementara uang kertas termasuk uang yang tidak bernilai penuh karena nilai bahannya jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, ada juga fungsi lain yang sangat penting. Fungsi asli uang itu ada dua, sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Sebagai alat tukar, uang memudahkan kita untuk mendapatkan barang dan jasa. Dan sebagai satuan hitung, uang membantu kita mengukur nilai suatu barang. Tetapi, selain itu, ada fungsi turunan uang. Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, alat menabung, pemindahan kekayaan, penimbun kekayaan, dan pendorong kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita bahas nilai uang. Nilai nominal adalah nilai yang tertera di lembaran uang. Misalnya 10.000. Tapi, apakah nilai 10.000 hari ini sama dengan 10.000 tahun lalu? Belum tentu. Itulah yang disebut nilai real, yaitu daya beli uang terhadap barang dan jasa. Selain itu, ada nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Misalnya, koin logam 1.000, mungkin hanya bernilai beberapa ratus rupiah jika dijual sebagai logam. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi bank dan lembaga keuangan. Apa itu bank? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Jadi, bank berfungsi sebagai perantara keuangan. Ada 3 tugas utama bank. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk seperti giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua, menyalurkan dana melalui kredit, baik kredit modal kerja, kredit konsumsi, atau kredit investasi. Yang ketiga, sebagai perantara pembayaran melalui transfer, kartu kredit, atau cek. Ada beberapa jenis bank yang perlu kita kenal. Yang pertama, bank sentral, yaitu Bank Indonesia.
Bank Indonesia bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan keuangan. Yang kedua, bank umum. Bank umum melayani kegiatan perbankan secara umum seperti menyimpan uang, memberikan kredit, dan menyediakan fasilitas pembayaran. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR fokus pada kegiatan simpan pinjam, tidak seperti melayani transaksi valuta asing atau kartu kredit. Lalu ada bank syariah, berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Beberapa prinsipnya antara lain yaitu mudorabah atau membagi hasil. Lalu ada musyarakah, yaitu penyertaan modal, murabahah, jual beli dengan keuntungan, dan ijarah, yaitu sewa. Contohnya, jika seseorang ingin membeli mobil secara kredit melalui bank syariah, maka bank akan membeli mobil tersebut terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali dengan nasabah dengan harga yang disepakati bersama. Lalu kita masuk ke materi lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua lembaga keuangan adalah bank. Ada juga lembaga keuangan yang bukan bank seperti perusahaan asuransi, koperasi, kredit, pegadaian, dana pensiun, dan leasing. Asuransi berfungsi untuk melindungi nasabah dari risiko tertentu dengan membayar premi. Koperasi kredit memberikan pinjaman kepada anggotanya tanpa jaminan yang berat. Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Dana pensiun memberikan jaminan di hari tua, dan leasing memungkinkan kita untuk membeli barang dengan cara mencicil. Sekarang, kita sudah mempelajari berbagai aspek tentang uang dan lembaga keuangan, mulai dari jenis-jenis uang, fungsi uang, nilai uang, hingga peran bank dan lembaga keuangan yang bukan bank. Semoga kalian semakin paham tentang bagaimana uang dan lembaga keuangan berfungsi dalam perekonomian. Sampai jumpa di materi berikutnya.